Pemerintah memastikan kondisi penerbangan di Indonesia tetap aman. Menteri Investasi dan Hilirisasi menghadap Presiden Prabowo Subianto. Pemilik rental mobil ditembak oleh pelaku penggelap mobil. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Sally. Selamat malam Festi. Dan tentunya untuk menemani waktu istirahat Anda, kita memiliki berbagai informasi mulai dari peristiwa, hiburan, politik, ekonomi, dan juga ada berita seputar olahraga. Dan kita ketahui di mana ini ada Menteri BUMN yang mengumpulkan para dirut penerbangan, di mana ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya, kalau kita ketahui di Korea Selatan ada kecelakaan pesawat yang dimana menewaskan ratusan orang. Jadi memang Menteri BUMN mengharapkan tidak ada kejadian tersebut di Indonesia ya Festi. Betul, dan pastinya dan juga dari Erick Thohir juga sempat mengumpulkan seluruh dirut maskapai dan juga penerbangan. Tentunya juga ini langkah yang sangat bagus, langkah yang sangat baik. Ini untuk adanya antisipasi rawannya kecelakaan penerbangan. Tidak hanya itu, apalagi sebentar lagi ini akan lebaran dan juga menuju tahun haji seperti itu. Saya dan juga pemirsa yang mudah-mudahan dengan adanya ataupun dikumpulnya rapat seperti ini bisa menimbulkan sebuah solusi terbaik untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk penerbangan yang ada di Indonesia. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama, pemirsa. Pasca tingginya angka kecelakaan pesawat di beberapa negara menarik perhatian dunia. Salah satunya Indonesia. Pemerintah melalui Erick Thohir juga memanggil jajaran pimpinan maskapai milik pemerintah guna untuk meninjau ulang kondisi penerbangan saat ini. Setelah pertemuan tersebut selesai, Erick menekankan kondisi para awak dan kru pesawat harus ditinjau ulang guna memastikan pelayanan yang baik serta prima kepada calon penumpang yang memilih moda transportasi penerbangan untuk berpergian. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir memanggil pimpinan maskapai penerbangan milik pemerintah, yakni Direktur Utama Garuda Indonesia, Citylink, Pelita Air, hingga Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Airnav Indonesia, untuk membahas mengenai kondisi aviasi di Indonesia saat ini. Adapun pertemuan ini dilakukan usai maraknya kasus kecelakaan pesawat yang tengah terjadi di dunia saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Erick menyebut pihak maskapai harus memberi fokus kepada jam kerja awak pesawat hingga kondisi kesehatan kru pesawat, agar pelayanannya diberikan menjadi maksimal tanpa adanya kendala teknis maupun non-teknis lainnya. Kondisi kecelakaan pesawat yang menewaskan puluhan orang seperti yang terjadi di Korea Selatan, Norwegia, hingga Kanada ini turut menjadi sorotan aviasi penerbangan di berbagai negara dalam upaya menjaga keselamatan para penumpang hingga awak pesawat. Adapun dalam hal ini, Erick memastikan keamanan dan keselamatan di tiap bandara di Indonesia, seperti kondisi cuaca yang ada hingga peringatan terhadap kasus extraordinary yakni burung yang masuk ke mesin pesawat. Tentu hari ini saya rapat bersama Garuda, Citylink, Pelita, Airport, dan Airnav untuk 3 hal. Satu, kita tahu hampir 10 hari terakhir ini banyak sekali terjadi kecelakaan pesawat terbang yang bahkan korbannya sangat tinggi seperti yang ada di Korea kemarin. Lalu kalau kita lihat ada lagi beberapa kecelakaan di Kanada, di Norwegia. Saya tidak sebutkan pesawat terbangnya karena ini etika ya. Dan juga jumlahnya saya nggak mau sebutkan karena ini juga menjaga perasaan. Nah tentu tadi kita review memastikan bagaimana kondisi ya pesawat-pesawat terbang yang dimiliki masing-masing maskapai ini supaya benar-benar kita jaga. Dan juga tingkat kelelahan kru juga direview. Saya rasa beliau-beliau udah pengalaman. Dan saya juga mengingatkan tadi untuk airport ya, kita pastikan safety-nya seperti apa di beberapa airport yang bisa kita dorong. Selama ini alhamdulillah kalau
Jakarta Bari compliance-nya sangat tinggi dari internasional, tetapi beberapa airport sedang direview lagi. Termasuk tadi ada beberapa mungkin antisipasi karena beberapa kecelakaan juga itu karena extraordinary, ya ada udara, ada burung yang masuk ke mesin. Tadi juga kita udah sampaikan ke Airnav untuk juga early warning kalau memang ya ada hal-hal yang kita bisa antisipasi. Lebih dalam, melalui sikap cepat yang diambil oleh Erick Thohir, sebagai Menteri BUMN dapat mengantisipasi angka kasus kecelakaan pesawat seperti yang terjadi di beberapa negara saat ini. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Sementara itu, pemirsa, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengumpulkan Direktur Utama Garuda Indonesia, Citylink Pelita Air, Injourney Airports, hingga Airnav demi mewujudkan keselamatan penerbangan dalam luar hingga luar negeri. Erick menyampaikan pentingnya memastikan keselamatan penerbangan. Kejadian kecelakaan pesawat terbang yang terjadi di beberapa negara menjadi perhatian serius dalam pertemuan ini. Erick menyebutkan bahwa kejadian kecelakaan pesawat di Korea, Kanada, dan Norwegia memerlukan langkah antisipatif. Seluruh maskapai dan pengelola bandara diharapkan memastikan pesawat-pesawat yang digunakan memenuhi standar keselamatan yang ketat. Selain itu, tingkat kelelahan kru penerbangan juga menjadi bahan evaluasi untuk menjaga keselamatan penerbangan. Ini saya rapat untuk 3 hal. Hampir 10 hari terakhir ini banyak sekali terjadi kecelakaan pesawat terbang. Kita review, memastikan bagaimana kondisi pesawat-pesawat terbang supaya benar-benar kita jaga. Tingkat kelelahan kru juga direview. Kita pastikan safety-nya seperti apa. Persiapan tentu untuk Lebaran. Ada Ramadan, Lebaran, ini kan di bulan Maret kita harus antisipasi. Karena dibandingkan Nataru ini kita mungkin bisa 5 kali lipat. Saya berharap juga nanti stakeholders management yang ada di airport mungkin 6 bulan ke depan sudah punya roadmap ya supaya kenyamanan, ya keamanan dan hal-hal yang bisa mengefisiensikan seluruh sinergisitas ini kita bisa meningkatkan persaingan industri penerbangan, pariwisata, sejalan dengan tentu prinsip-prinsip Bapak Presiden bahwa memang kita sebagai negara harus siap berkompetisi, tetapi juga tentu pemborosan efisiensi bisa terus ditekan. Erick mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kondisi pesawat dan kru yang berpengalaman. Erick menekankan pentingnya peringatan dini terhadap potensi ancaman, termasuk cuaca buruk dan burung yang bisa mengganggu penerbangan. Lebih lanjut, Erick menyebutkan bahwa poin kedua dalam pembahasan rapat tersebut yakni mengenai persiapan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada periode libur Lebaran 2025. Dia meminta masing-masing maskapai dan bandara memetakan jumlah pesawat yang akan digunakan pada periode liburan. Angkutan penerbangan selama Lebaran dan Ramadan diharapkan bisa dikelola dengan lebih baik dibandingkan dengan lonjakan penumpang pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh suara sebanyak 25% suara dalam pemilu nasional. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan setiap partai politik peserta pemilu berkesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Mahkamah Konstitusi atau MK menyelenggarakan sidang pleno pengucapan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam pertimbangan putusan Hakim Konstitusi menyebut bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat. 1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. 3. Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih. 4.
partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Sehingga Mahkamah Konstitusi pun menghapus ambang batas atau presidental threshold minimal 20%. Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh suara sebanyak 25% suara sah dalam pemilu nasional. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan, setiap partai politik beserta pemilu memiliki berkesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut pemohon Titi Anggraini bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah inkonstitusional sehingga MK membatalkan. Namun demikian MK juga menerapkan 5 rambu, yang juga ditekankan yang salah satunya setiap partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Selain itu, persyaratan pencalonan tidak boleh merujuk pada perolehan suara atau kursi di parlemen. Tapi kami meyakini bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi sudah kembali kepada esensi Undang-Undang Dasar bahwa memang ambang batas pencalonan presiden adalah inkonstitusional. Mahkamah menerapkan 5 pertimbangan di mana Mahkamah meskipun menyatakan ambang batas pencalonan presiden adalah inkonstitusional, tapi ada 5 rambu yang ditekankan. Yang pertama, semua partai politik punya hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu ya. Jadi nanti kalau di 2024 misalnya ada 12 partai politik, maka 12 partai politik itu sama-sama punya hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, persyaratan pencalonan tidak boleh merujuk kepada perolehan suara atau kursi di parlemen. Yang ketiga adalah tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik tertentu yang membuat keterbatasan pilihan warga atau pemilih. Yang keempat, partai politik peserta pemilu yang tidak mencalonkan presiden dan wakil presiden, baik sendiri-sendiri atau bergabung, maka tidak boleh menjadi peserta pemilu di pemilu berikutnya. Titi juga menambahkan dalam rapat pleno tersebut terdapat 4 putusan yang dibacakan, yakni perkara nomor 62, 29, 87, dan 101. Namun hanya putusan nomor 62 yang dikabulkan oleh Majelis Hakim MK. Dengan adanya putusan nomor 62 tersebut, 3 perkara yang lainnya menjadi kehilangan objek karena materinya hampirlah sama dan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim MK. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menegaskan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait menghapus aturan presidensial threshold untuk pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Selain itu juga putusan MK bersifat erga omnes atau bersifat final dan mengikat sejak dibacakan dan akan menindaklanjuti putusan tersebut bersama DPR RI guna memberikan masukan strategis dalam rancangan Undang-Undang Pemilu. Merespon putusan Mahkamah Konstitusi menghapus aturan presidental threshold untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik menegaskan KPU RI menghormati putusan MK tersebut, dikarenakan putusan MK bersifat erga omnes atau bersifat final dan mengikat sejak dibacakan. Sementara itu, Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Idam mengatakan yang akan menindaklanjuti putusan adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Dan KPU akan melaksanakan Undang-Undang Pemilu yang disahkan oleh DPR RI, serta memberikan masukan-masukan strategis dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu. Berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU strip 22 Romawi /2024, tentunya KPU menghormati putusan tersebut sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang, khususnya penjelasan pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes atau bersifat final dan mengikat sejak dibacakan. Selanjutnya, berdasarkan pada pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menindaklanjuti dari putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review terhadap undang-undang, itu adalah pembentuk undang-undang. Dalam hal ini DPR dan pemerintah. Ya, tentunya kami KPU sebagai penyelenggara pemilu, kami nanti akan memberikan masukan-masukan strategis berkaitan dengan pembahasan rancangan undang-undang pemilu, karena informasi yang kami peroleh di tahun 2025 dalam agenda program legislasi nasional akan dibahas RUU atau rancangan undang-undang pemilu. Berkenaan dengan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,
Dan di saat ini sudah tidak ada tahapan lagi untuk sudah tidak ada tahapan pilpres, maka tentunya kami menunggu perubahan undang-undang pemilu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Apalagi kita ketahui Ketua Komisi 2 DPR RI di media telah menyampaikan akan membahasnya dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Seperti yang diketahui, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menghapus ambang batas dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam aturan sebelumnya, hanya parpol pemilih kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25%. Dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya yang bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara 62 PUU Romawi XX11/2024 yang diajukan Edika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah serta Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung bersama Menko Bidang Politik dan juga Keamanan serta jajaran menteri lainnya menggelar rapat koordinasi terkait dengan pencegahan korupsi dan juga perbaikan tata kelola di Kejaksaan Agung Jakarta. Menko Polkam Budi Gunawan ini mengungkapkan rakor tersebut membahas soal strategi memperkuat pemerintahan, meminimalkan kebocoran anggaran dan tindak pidana korupsi. Menko Polkam Budi Gunawan turut menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Deks Penegakan Hukum Tindak Pidana Kasus Korupsi tegas dalam menjalankan tugas dan tanpa ragu-ragu. Atas arahan tersebut, Menko Polkam pun berkomitmen akan melakukan penegakan hukum dengan memberikan efek jera terhadap pelaku dan solusi perbaikan regulasi serta pencegahan terjadinya korupsi. Budi juga mengatakan pihaknya akan fokus dalam penanganan tindak pidana korupsi pada pemulihan aset hasil korupsi yang ada di luar negeri. Hal itu dilakukan semata-mata agar aset dapat kembali ke tanah air dan digunakan untuk pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama di dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara adalah pada pemulihan aset hasil korupsi, khususnya berada di luar negeri, agar dana tersebut bisa kembali ke negara kita dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, DES akan terus memperkuat kerjasama internasional untuk langkah-langkah di dalam pengembalian aset-aset koruptor yang ada di luar negeri. Pada kesempatan ini juga, kami dari DES juga mohon dukungan begitu dari media dan seluruh masyarakat untuk terus kita bersama mendukung upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, semakin transparan, sebagaimana visi Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, barang bukti uang hasil pemerasan sebesar 2,5 miliar rupiah yang dilakukan sejumlah anggota polisi saat acara Jakarta Warehouse Project 2024 akan dikembalikan kepada para korban. Dan nantinya uang tersebut akan dikembalikan kepada korban setelah melewati proses verifikasi dan juga pendaftaran. Karo Prof di Propam Polri, Brigjen Pol Agus Wijayanto menyatakan uang sebesar 2,5 miliar rupiah yang merupakan barang bukti pemerasan di DWP 2024 saat ini telah diamankan oleh di Propam Polri. Agus mengatakan proses pendataan sedang dilakukan untuk menentukan para korban yang berhak menerima uang tersebut. Proses ini tentunya melibatkan Biro Paminal dan Provos untuk menjamin keabsahan data dan keadilan dalam pengembalian. Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa proses pengembalian barang bukti merupakan bagian dari upaya Polri untuk menegakkan keadilan dan menunjukkan transparansi dalam penanganan kasus. Terkait dengan
barang bukti. Tadi sampaikan barang bukti yang berhasil kita amankan, kita sita 2,5 miliar sekian, dan nanti akan dikembalikan kepada yang berhak. Tentunya ini dalam rangka pendataan dilakukan oleh di Propam, baik Biro Paminal, Biro Provos kita temuin, dan nanti akan ada proses di sana. Tentunya ini sedang berproses untuk barang bukti 2,5 sekian M sekian. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi masih mencari keberadaan terduga orang tua jenazah bayi yang ditinggal di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Selain telah mengamankan 2 barang bukti, polisi juga akan memeriksa 3 saksi tambahan dari pihak rumah sakit. Sementara itu, pemirsa, tim penyidik Polsek Grogol, Petamburan masih menunggu pemeriksaan laboratorium medis guna memastikan penyebab tanda merah di tubuh bayi berusia 5 bulan ini. Tim penyidik Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat masih mendalami kasus tewasnya bayi laki-laki berusia 5 bulan yang diserahkan terduga orang tuanya di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat dalam kondisi panas tinggi dan kejang-kejang. Sampai saat ini, polisi masih mencari keberadaan terduga orang tua bayi untuk dimintai keterangan terkait alasan meninggalkan bayi di rumah sakit. Pasalnya, pihak rumah sakit tidak dapat menghubungi orang tua setelah bayi meninggal dunia pada Sabtu 28 Desember pukul 2 dini hari lalu. Pihak rumah sakit kemudian menghubungi pihak kepolisian setelah mencurigai adanya tanda merah di tubuh bayi. Sementara pihak kepolisian telah merujuk jenazah bayi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk dilakukan visum dan otopsi. Tim penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab tanda merah di tubuh bayi ini. Selain telah memeriksa 3 orang saksi, polisi rencananya akan memeriksa 3 saksi lainnya, di antaranya dokter dan 2 staf administrasi rumah sakit. Untuk kejadian kan kita sama-sama ketahui, kita diberitahu pada hari Sabtu kemarin, Sabtu siang. Namun kejadiannya di rumah sakit tersebut pada Sabtu tengah dini hari ya, jam 2 pagi, terus dinyatakan meninggal sekitar pukul 4. Lalu pihak rumah sakit mencari yang bersangkutan namun tidak ketemu, akhirnya melapor ke kita jam 2 siang kemudian. Nah, sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari diduga orang tuanya, dikarenakan yang bersangkutan di tempat tinggalnya sudah tidak ada lagi karena ngontrak di sana. Kemudian juga dari para saksi-saksi kurang mengenal yang bersangkutan karena tinggal di situ sekitar baru 1 bulan 2 bulan ke belakang. Selain itu, barang bukti rekaman kamera CCTV rumah sakit sudah diamankan polisi. Penyidik masih mencari keberadaan Pak Sutri, diduga orang tua bayi. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Pelindungan Anak Afifah Fauzi bertemu dengan Kapolda Jawa Timur, Irjen Imam Sugianto guna membahas kasus pembunuhan siswi MI di Banyuwangi. Dalam pertemuan ini, Arifah meminta untuk proses hukum segera diselesaikan dan juga mendorong perlindungan untuk korban. Kasus pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap siswi Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi hingga kini masih gelap. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun turut memberi respon, di mana Kemen PPA memberi atensi terhadap kasus keji tersebut dengan menerjunkan tim khusus untuk mengawasi dan memberikan pendampingan pada keluarga korban. Maka dari itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi bertemu dengan Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto untuk berkoordinasi dengan jajaran guna memberikan atensi dan dukungan atas pengungkapan kasus tersebut. Arifah mendorong proses hukum untuk segera diselesaikan serta memberikan perlindungan kepada korban dan juga keluarga. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengingatkan para pihak, satu, mendorong proses hukum untuk segera diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah pendampingan kepada korban dan keluarganya, serta anak terduga pelaku untuk dilanjutkan oleh stakeholder terkait. Yang ketiga adalah pentingnya kehadiran Kementerian kami pada penetapan tersangka di Polres Banyuwangi dengan alasan terduga pelaku adalah kelompok rentan. Ini masih berusia anak dan penyandang disabilitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejagung tetapkan 8 perusahaan tersangka korupsi timah. Selengkapnya usai jeda, tetap timnya Pamalam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan
yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani ini melaporkan hasil kunjungannya ke Cina beberapa waktu lalu kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan dari kunjungan tersebut, Rosan berhasil membawa oleh-oleh untuk Indonesia, yakni hasil komitmen investasi sebesar 7,46 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 120 triliun rupiah. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis lalu. Dalam hal ini, Rosan melaporkan hasil dari kunjungannya ke Cina dengan membawa oleh-oleh yang menghasilkan komitmen investasi sebesar 7,46 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 120 triliun. Investasi tersebut mencakup 4 bidang yakni fiberglass, petresin, solar panel, dan perikanan. Dirinya mengatakan bahwa perusahaan Cina dan juga Indonesia akan membangun sistem terintegrasi perikanan di Maluku dan juga Papua melalui joint venture. Lebih luas, ia menegaskan pentingnya agar investasi yang masuk segera direalisasikan. Saya juga tadi melaporkan hasil kunjungan saya ke China selama 4-5 hari kemarin, yang dimana dari kunjungan saya ke China kita mendapatkan komitmen investasi sebesar 7,46 miliar dolar dari 4 perusahaan, dan di saat bersamaan kita juga mendorong investasi yang masuk ke Indonesia ini untuk segera memulai investasinya seperti BYD yang sudah sudah membeli tanah di daerah Subang, diharapkan investasi untuk manufacturingnya akan dimulai pada awal tahun depan. Jadi saya juga melaporkan itu beberapa investasi yang masuk. Investasi yang masuk juga dari 4 itu di bidang fiberglass, di bidang PET resin, kemudian juga di bidang solar panel, dan juga di bidang satu lagi perikanan. Di bidang perikanan untuk membangun sistem terintegrasi untuk perikanan di Maluku, di daerah Maluku dan juga di Papua dari perusahaan China yang melakukan joint venture juga dengan perusahaan di Indonesia. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 5 perusahaan sebagai tersangka korporasi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam pengolahan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan. Dan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan perkara timah tersebut telah menimbulkan kerugian yang signifikan, terutama perihal kerusakan lingkungan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Febri Adriansyah menjelaskan beberapa perbuatannya mengakibatkan kerugian dari kasus korupsi PT Timah, meliputi adanya kerjasama sewa alat atau smelter pihak swasta dengan PT Timah. Selain itu, terdapat juga perbuatan tentang transaksi timah dari PT Timah yang dilakukan penjualan oleh pihak swasta. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan alat bukti, penyidik juga turut memastikan peran dan berapa uang yang diterima oleh masing-masing tersangka.
Sehingga hal itulah yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum untuk melakukan pembebanan uang pengganti. Ini dapat saya jelaskan bahwa ada 3 klaster perbuatan yang berakibat kerugian. Yang pertama mengenai adanya kerjasama sewa alat atau smelter pihak swasta dengan PT Timah. Kemudian yang kedua, adanya perbuatan tentang transaksi timah dari PT Timah yang dilakukan penjualan oleh pihak swasta. Dan yang menjadi pertanyaan besar di publik adalah kerugian lingkungan hidup. Atas kerusakan ekosistem ini, hakim sependapat, saya garis bawahi ya, hakim sependapat bahwa kerusakan lingkungan hidup ini adalah kerugian negara dalam kualifikasi tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Sri Dewi Handayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, aksi solidaritas terlihat di tengah perayaan malam tahun baru di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Sebuah ambulan melintas di tengah kerumunan membawa pasien yang tidak sadarkan diri. Warga dan panitia acara dengan cepat membuka jalan bagi kendaraan darurat tersebut. Dalam suasana penuh euforia, masyarakat dan panitia dengan cepat membuka jalan bagi ambulans tersebut. Malam pergantian tahun di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta diwarnai dengan aksi empati dan solidaritas yang menyentuh. Sebuah ambulan terlihat melaju di tengah kerumunan warga yang sedang merayakan pergantian tahun. Ambulan tersebut diketahui membawa pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri. Melihat kendaraan darurat ini, warga dan panitia acara dengan cepat membuka jalan, sehingga ambulan melaju menuju rumah sakit untuk memberikan pertolongan. Hingga berita ini diturunkan, kondisi pasien di dalam ambulan masih belum diketahui. Namun aksi cepat tanggap masyarakat dan panitia ini menjadi pengingat pentingnya memberikan prioritas bagi kendaraan darurat. Dari Jakarta, Ilham, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masyarakat mulai memadati moda transportasi kereta api dalam periode arus balik hingga Minggu besok. Pihak KAI memastikan kuota tiket masih tersedia hingga Minggu 5 Januari 2025. Pihak Kereta Api Indonesia mengimbau masyarakat yang memilih menggunakan moda transportasi kereta api di masa arus balik Nataru ini harus menjaga keselamatan dan kenyamanan guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan, seperti mengganggu kenyamanan sesama penumpang hingga kehilangan barang berharga. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendry Wintoko, memastikan seluruh tiket hingga hari Minggu nanti masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga masyarakat tidak perlu risau terkait kuota tiket KAI di arus balik Nataru ini. Adapun melalui himbauan ini, Iksvan menegaskan jika calon penumpang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan KAI akan diturunkan di stasiun kereta pertama tiba. Masyarakat yang akan bepergian menggunakan jasa transportasi kereta api, kami himbau untuk tidak membawa barang berlebih, apalagi sampai makan tempat, karena akan mengganggu kelancaran dan kenyamanan penumpang lain. Solusinya gimana? Jika tetap membawa barang berlebih akan dikenakan biaya tambahan per kilo, masing-masing kelas berbeda. Kemudian tidak membawa atau memakai perhiasan yang berlebih untuk keselamatan diri sendiri. Dan yang ketiga, tidak membawa barang bawaan yang dilarang sepanjang perjalanan. Apa saja itu? Senjata api, senjata tajam, makanan yang berbau menyengat, dan tidak merokok di dalam kereta, di kabin, di toilet, di mana saja, kecuali di stasiun yang sudah disediakan tempat merokok. Jika kedapatan di atas kereta melanggar, akan diturunkan di stasiun pertama kali kereta api berhenti. Lebih dalam, himbauan ini ditujukan pihak KAI kepada masyarakat guna mengantisipasi tingkat kejahatan hingga memastikan kenyamanan bagi penumpang KAI di periode arus balik ini. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Sementara itu, H-3 perayaan Tahun Baru, sejumlah masyarakat yang berlibur dari luar daerah mulai kembali ke Jakarta. Salah satunya melalui Terminal Kampung Rambutan. Dan untuk melihat seperti apa pantauan arus balik penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, berikut laporan jurnalis kami di lapangan.
Ya baik pemirsa, memang arus balik libur Nataru di Terminal Kampung Rambutan sendiri untuk siang ini masih terlihat lengang begitu, dan memang diperkirakan nantinya akan ramai pada sore hingga menuju malam hari, dan juga mayoritas penumpang yang balik ini memang berasal dari berbagai provinsi, dan yang paling banyak ini adalah dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga ada dari Sumatera Barat dan juga Sumatera Selatan. Dan untuk mengetahui berapa banyak peningkatan arus balik penumpang, dan saat ini saya sudah berada dengan Dinas Perhubungan yang berjaga di Kampung Rambutan, ya ini Pak Mulyono begitu. Bapak apa kabar? Baik, sehat Mbak. Oke, Bapak bisa dijelaskan nggak sih saat ini sudah ada berapa sih data penumpang yang tiba di Terminal Kampung Rambutan? Ya, secara keseluruhan sampai tanggal 2 kemarin ya, sehari kemarin ada peningkatan dari tanggal 26 Desember sampai saat ini ada peningkatan penumpang tiba yaitu sekitar 3.822. Nah, ini jumlah peningkatan penumpang yang tiba ini diperkirakan akan sampai kapan sih Pak? Ya mungkin nanti kita perkirakan menjelang tanggal 6 ya, yang mana tanggal 6 udah mulai masuk sekolah. Mungkin perkiraan kami tanggal 4 atau tanggal 5 ada peningkatan lagi, demikian. Berarti memang di akhir libur sekolah begitu ya. Nah, kalau untuk pengamanannya sendiri di Kampung Rambutan nih gimana nih Pak siagaannya? Untuk terkait keamanan masih tetap kita siagakan 24 jam ya sampai tanggal 5 Januari nanti. Jadi baik pengamanan, kesehatan tetap kita siagakan. Jadi saya himbau kepada penumpang yang baru tiba dari daerah di Kampung Rambutan, bila mana merasa badannya kurang sehat, bisa menuju ke tempat ruang kesehatan yang telah kami sediakan. Oke. Nah, ini personelnya dari mana aja sih Pak? Untuk terkait pengamanan dari Polri, TNI Polri, lanjut untuk tim kesehatan dari beberapa puskesmas kecamatan di wilayah Jakarta Timur. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Mulyono. Ya baik pemirsa, memang untuk kalau kita merujuk pada data angkutan Nataru di Terminal Kampung Rambutan sendiri, memang per 3 Januari siang ini bisa dikatakan ada sekitar dari pukul 6 hingga 13 siang ini ada sekitar 1.778 penumpang yang tiba dengan menggunakan 122 bus antar kota antar provinsi. Sedangkan memang per 2 Januari kemarin, pada 2 Januari 2025, sebanyak 3.282 penumpang telah tiba di Terminal Kampung Rambutan dengan menggunakan bus antar kota antar provinsi sebanyak 372 unit bus, dan jumlah kedatangan penumpang bus antar kota antar provinsi ini memang diperkirakan akan terus melonjak hingga 5 Januari nanti, karena memang itu merupakan hari terakhir libur anak sekolah, yang mana memang para pekerja dan juga anak-anak ini harus melakukan aktivitasnya seperti biasa pada nanti mulai Senin 6 Januari 2025. Dan sementara itu untuk mengantisipasi lonjakan arus balik penumpang begitu, pihak dari Terminal Kampung Rambutan sendiri telah menyiagakan personel gabungan yang akan disiagakan hingga 5 Januari 2025 mendatang. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. KPK memanggil mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Franky Sompi. Roni dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan suap dan juga perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pantauan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat pagi, Roni tiba sekitar pukul 9.57 waktu Indonesia Barat. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan juga celana hitam. KPK memanggil mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Franky Sompi, dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Roni tiba ditemani oleh sejumlah kuasa hukumnya. Setelah itu, Roni memasuki ruang pemeriksaan KPK. Saat tiba, Roni hanya bicara singkat. Roni mengatakan dipanggil KPK dengan kapasitasnya sebagai saksi. Pak, sebentar Pak, sebentar aja Pak. Sampaikan Pak mengenai agenda hari ini Pak. Belum
Nanti aja ya. Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka siapa? Perkara tersangka siapa? Untuk Pak Hasto ya, Pak ya? Tapi dari undangannya apa, Pak? Maksudnya sebagai apa posisi Bapak di sini? Untuk Kanan Pak, kanan Pak. dalam kapasitas Bapak sebagai dirjen ya waktu itu, Pak. Selesai aja ya. Oke, Pak. Selesai aja. Untuk tersangka Pak Hasto ya, Pak ya? Diketahui Roni Franky Sompi dicopot oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli. Franky dicopot buntut kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia. Pencopotan tersebut dilakukan tengah polemik terkait keberadaan Harun Masiku. Roni diketahui menjadi orang pertama yang mengonfirmasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Keamanan Modal, Rosan Roslani, memastikan Apple Inc. akan menanamkan investasinya di Indonesia. Komitmen ini akan diumumkan secara resmi pada 7 Januari mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani, saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Rosan mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Apple terkait rencana investasi tersebut. Bahkan surat itu pun juga telah dikirimkan kepada Kementerian Perindustrian. Menurutnya pertemuan dengan pihak Apple akan menjadi momen penting untuk mengungkapkan rincian investasi perusahaan teknologi raksasa tersebut di Indonesia. Ia menegaskan pengumuman resmi akan dilakukan bersama perwakilan dari Apple. Lebih luas investasi Apple diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap sektor teknologi dan industri hilirisasi di Indonesia. Nanti saya bikin pengumuman, nanti saya nunggu orangnya datang. Diharapkan tanggal 7 datang, nanti saya bersama dengan dari Apple akan menyampaikan investasi tersebut. Tanggal 7 kita bikin. Dia sudah memberikan surat juga resmi ke kami dan juga sudah memberikan kepada perindustrian untuk yang ini ya yang hal dengan perindustrian lah. Tapi investasi ini juga berjalan dengan kami. Jadi saya bilang ke mereka ini di dua hal yang berjalan beriringan saja. Gitu. Jadi ya alhamdulillah nanti tanggal 7 dia datang ketemu nanti eksekusi saya juga berjalan dengan perindustrian, tapi di situ kita akan mengumumkan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi seputar peristiwa akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Simpo TV dan kita lanjutkan informasi terkait peristiwa di mana dalam sebuah insiden yang mengejutkan, seorang pemilik rental mobil menjadi korban penembakan setelah terlibat konflik dengan pelaku penggelapan mobil. Dan peristiwa ini terjadi di tengah upaya pemilik untuk mengambil kembali kendaraannya yang telah dibawa kabur. Pada suatu pagi yang tenang, seorang pemilik rental mobil menjadi korban penembakan oleh seorang pria yang diduga terlibat dalam penggelapan mobil. Peristiwa ini terjadi setelah pelaku tidak mengembalikan kendaraan yang ia sewa. Pelaku yang diketahui telah menyewa sebelumnya berusaha melarikan diri dan memutus GPS mobil yang ia sewa. Lalu rekan-rekan rental mobil melakukan pengejaran dan bertemu di rest area Tol Balaraja Tanggerang. Di saat pelaku didatangi pemilik rental, tiba-tiba kawan pelaku datang dan membawa senjata api lalu menembaknya, yang memakan 1 korban jiwa dan 2 mengalami luka tembak dan sudah dibawa ke rumah sakit Tanggerang. Dari Jakarta, Tias, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang Kampung Ciakar, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu siang kemarin. Puluhan rumah alami rusak parah dan akibat kejadian itu beberapa keluarga terpaksa mengungsi sementara. Hingga kini Sekta Kabupaten Tasikmalaya meminta warga tetap waspada. Video angin puting beliung diunggah oleh warga Tasikmalaya viral di media sosial. Tampak angin puting beliung menyapu Kampung Ciakar, Desa Sukaratu, Kampung Ciciruk Sengket, Desa Indrajaya, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu 1 Januari 2024. Kejadian ini menyebabkan 32 rumah mengalami kerusakan, diantaranya 11 rumah rusak berat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Nuraye Didin mengatakan, kejadian terjadi saat cuaca mendung gelap disertai angin puting beliung membentuk pusaran hingga menyapu kampung itu. Berdasarkan laporan jumlah rumah yang telah mengalami kerusakan di Kampung Ciakar, ada 22 unit rumah dan di Kampung Cicuruk Sengket tercatat 10 unit rumah. Akibatnya, beberapa keluarga terpaksa mengungsi di rumah tetangga atau kerabat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mozen mengatakan, pemerintah daerah telah menangani masalah yang terjadi dan memberikan bantuan kepada korban yang terdampak. Mereka mengimbau agar masyarakat selalu waspada mengingat musim hujan yang akan terjadi di tahun 2025 dan mengingat kembali agar semua selalu waspada. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pada tanggal 1 Januari 2025, sebuah mobil Tesla Cybertruck meledak di depan Trump International Hotel dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya terluka. Insiden ini terjadi setelah mobil tersebut berhenti di pintu masuk hotel sebelum ledakan besar mengguncang lokasi tersebut. Sebuah insiden tragis terjadi di Las Vegas ketika sebuah Tesla Cybertruck meledak di depan Trump International Hotel pada Rabu 1 Januari 2025. Ledakan ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Mobil tersebut dilaporkan berhenti di pintu masuk hotel sebelum terjadinya ledakan besar yang terlihat dalam rekaman video. Elon Musk, CEO Tesla, mengatakan bahwa ledakan tersebut tidak disebabkan oleh kendaraan itu sendiri, melainkan oleh kembang api atau bom yang dibawa di dalam Cybertruck sewaan. Dia menegaskan bahwa semua data telemetri kendaraan menunjukkan kondisi normal saat ledakan terjadi. Dari Jakarta, Tias, tim Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Underpass Tambun melibatkan 2 pengendara sepeda motor yang saling beradu. Insiden ini dipicu oleh salah satu pengendara yang melawan arah dari Mangunjaya menuju Pasar Tambun dan menyebabkan 3 orang terluka dan 1 korban yang mengalami luka parah. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Underpass Tambun, Bekasi pada pagi hari tanggal 2 Januari 2025. Insiden ini melibatkan 2 sepeda motor, Pit dan PCX, yang bertabrakan akibat salah satu pengendara melawan arah. Menurut saksi mata Agus, kecelakaan ini mengakibatkan pengendara tergeletak di jalan, dengan salah satu mengalami luka parah di bagian kepala. Kecelakaan bermula ketika pengendara Pit yang berboncengan melaju dari utara menuju Pasar Tambun. Saat tiba di lokasi, mereka bertemu dan adu banteng dengan PCX yang datang dari arah berlawanan. Setelah kejadian tersebut, polisi tiba dan melakukan evakuasi dan membawa korban ke Rumah Sakit Ananda Bekasi. Dari Jakarta, Tias, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria mengalami kecelakaan di perlintasan kereta api Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ia tertabrak kereta setelah mencoba untuk menerobos palang pintu yang sudah tertutup. Meskipun insiden cukup serius, beruntung hanya mengalami luka-luka di bagian kepala dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati dan dirawat secara intensif.
Pada tanggal 2 Januari 2025, seorang pria berusia 43 tahun inisial YA mengalami kecelakaan saat tertabrak kereta api di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kejadian ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ketika korban mencoba menerobos palang pintu perlintasan yang sudah ditutup. Meskipun sudah ada peringatan dari masyarakat sekitar bahwa kereta akan melintas, akibat tabrakan tersebut, korban terpental sejauh 1 meter dan mengalami luka-luka di bagian kepala. Namun ia masih dalam keadaan sadar saat dievakuasi. Petugas segera membawa ke Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dari Jakarta, Tias, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kebakaran hebat melanda bangunan permanen yang digunakan sebagai kilang kayu dan juga gudang solar di Jalan Kesehatan Kelurahan Kejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru pada Kamis 2 Januari 2025. Kebakaran ini menghanguskan satu mobil pick-up L300 dan menyebabkan kerugian hampir 1, miliar rupiah. Kebakaran besar terjadi di sebuah kilang kayu dan gudang solar di Pekanbaru, Riau pada malam hari tanggal 2 Januari 2025. Kebakaran ini melanda lokasi di Jalan Kesehatan Kecamatan Tenayan Raya dan menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Pekanbaru, Lili Suryani, mengungkapkan bahwa bangunan tersebut dimiliki oleh Bapak M. Fauzi. Dari informasi yang beredar tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sementara mengenai asal-muasal penyebab kebakaran masih dalam proses tindakan lebih lanjut. Namun beberapa faktor telah diidentifikasi yang dapat menjadi pemicu kebakaran tersebut, di mana ditemukan sejumlah drum Pertamina di lokasi kebakaran yang diduga berisi bahan bakar minyak atau BBM jenis solar, menunjukkan kemungkinan adanya penimbunan BBM ilegal di area tersebut. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.